Lanjut ke halaman 44 Ibu Irma, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Ibu Irma. Perjalanan ke Kalimantan sangat cepat guys, cuman 1,5 jam dan kini sudah dapat ceritanya hehehe. Maaf ya postingan kemarin sedikit. Irma, siapa perempuan tadi? Mata Abah Haji membelalak galak kepadaku. Lelaki tua itu seperti terkejut sekaligus marah. Anu, bah, kataku terbata-bata. Dadaku kencang berdegup. Matilah aku, matilah. Suamiku bakal tahu segala rahasia yang kusimpan rapat selama ini. Katakan cepat, Irma, jangan bikin aku penasaran. Si tua itu mengguncang-guncang lenganku. Aku sampai memejamkan mata rapat-rapat sebab ketakutan. Risa, mengapa kamu tiba-tiba muncul di depan kami berdua? Apa kamu punya rencana untuk menjebak ibumu sendiri? Tahu dari mana dia tentang Abah dan anaknya si Fadi? Dia, anakku, bah. Kutarik napas dalam sambil membuka mata perlahan-lahan. Kutemukan wajah syok Abah. Napas lelaki tua gemuk itu naik turun. Dia langsung menyandarkan diri kembali dan melepas kancing kaos berkerah belang hitam putihnya. Bah, aku minta maaf. Aku minta maaf karena sudah berbohong tentang masalah anak. Aku langsung turun dari sofa. Memeluk kaki lelaki itu dan memohon-mohon agar dia tidak naik pitam. Seharusnya kamu jujur saja tentang anakmu dari awal kita kawin, Ir. Apa gunanya kamu menyembunyikan dia? Jangan-jangan, kamu juga bohong kepadaku kalau kamu itu janda ditinggal mati. Suamimu masih hidup, Ir. Terdengar kekecewaan dari nada suara Abah. Lelaki tua baik hati yang beberapa tahun lalu berjumpa denganku di sebuah restoran di kota di mana aku tinggal bersama mantan suamiku dan Risa, kulihat wajahnya langsung murung. Mengapa kebohonganku bisa secepat ini terbongkar? Astaga, aku benar-benar hilang akal sekarang. Haruskah aku jujur pada Abah yang telah menyelamatkan hidupku dari kesengsaraan? Aku mohon maaf, Bah. Jangan ceraikan aku. Aku mohon, pintaku sembari menangis tergugu. Abah Haji hanya diam. Dia tak mengeluarkan sepatah apapun selain bunyi embusan napas yang terdengar terengah-engah. Aku takut bila sesak napasnya kambuh. Tuhan tolong jangan buat dia sakit atau mati gara-gara mendengar kabar buruk hari ini. Kamu pilih sekarang, Irma. Jujur menceritakan segala rahasiamu, atau sekarang kamu angkat kaki dari rumahku. Teriakan Abah terdengar melengking. Aku yang ketakutan, sampai mau mati akibat terkejut mendengar bentakan tersebut. Baik, Bah. Aku akan jujur. Namun, tolong, jangan usir aku, Bah. Hidupku sudah sangat bahagia bisa mendampingi Abah. Cepat, sebelum aku berubah pikiran dan langsung menendangmu dari sini, Irma. Abah berteriak lagi. Aku langsung terkesiap dan melepaskan pelukan di kakinya. Sembari duduk melantai di dekat kaki Abah, aku segera menyeka air mata dan mengatur pernapasan. Sungguh, tak kusangka bakal muncul juga hari berat seperti saat ini. Risa, mengapa kamu tega menghancurkan kebahagiaan yang telah bertahun-tahun ibu rengkuh? 4 tahun yang lalu, 3 bulan sebelum kita berjumpa di resto tempatku bekerja, suamiku sakit keras, Bah. Dia stroke. Gagal bayar utang bank, apalagi membayar kuliah anak kami, Risa. Kamu punya berapa anak? Sentak Abah lagi. Cuma 1, Bah. Bibirku gemetar. Aku benar-benar merasa diinterogasi sekarang. Jangan bohongi aku lagi, Irma. Abah terdengar sangat tak percaya kepadaku. Takut-takut aku mengangkat wajah. Menatapnya dengan linangan air mata yang kembali membasahi pipi. Sumpah demi Tuhan, Bah. Aku hanya punya 1 anak saja. Lanjutkan ceritamu. Abah memberikan perintah sembari melipat tangan di depan dadanya. Wajahnya angkuh memperhatikan ke arahku. Namun, aku merasa sedikit tenang. Sebab sesak napasnya tak terlihat kambuh. Syukurlah, pikirku. Aku sangat sayang padanya dan benar-benar tak sanggup apabila dia sakit hanya gara-gara kemunculan Risa. Aku depresi. Aku tidak bisa menerima kenyataan kalau kami perlahan jatuh miskin sebab penyakit suamiku yang membuatnya tak bisa berdagang bakso. Lantas, aku mencari pekerjaan ke sana kemari. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di Resto Sambisari. Itu pun dengan catatan aku harus bisa mengubah penampilan lebih menarik dan sedikit memoles wajah dengan riasan tipis. Aku setuju, semua demi uang. Dadaku jadi sesak, mengingat betapa kelamnya masa lalu saat hidup bersama mantan suamiku, Mas Mono. Aku memang tidak pernah cinta dengannya. Sebab,
Kami hanya dijodohkan oleh orang tuaku yang menganggap Mono adalah pedagang sukses yang hidup nyaman di kota. Nyatanya, kami melarat habis-habisan saat dia jatuh sakit dan sampai mati pun rasanya aku tak ikhlas sebab merasa tertipu dengan janji-janjinya yang dikatakan saat sebelum menikah dulu. Dia bilang kalau akan membahagiakanku selamanya. Hidup kaya tanpa membuatku berpikir tentang masalah uang. Sungguh, aku sampai sekarang tak ridho dinikahkan dengan lelaki yang nyatanya pernah membawaku ke dalam kesengsaraan pahit. Memutuskan bekerja di sana, aku pun rasanya tak ingin kembali di rumah. Aku benci suamiku yang penyakitan dan tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian kami yang jatuh. Dari awal pun memang aku tak cinta padanya. Kami menikah hanya karena dijodohkan orang tua. Bagiku, meninggalkan dia bukanlah hal yang sulit waktu itu. Kuseka air mata yang jatuh. Hatiku hancur sekali. Andai aku menolak perjodohan itu dan menikah dengan orang yang memang kucintai. Pokoknya aku sakit hati jika teringat dengan Mas Mono. Jadi, kalau aku jatuh miskin, kamu akan meninggalkanku juga, Irma. Pertanyaan Abah Haji membuatku terpojokkan. Mati kutu aku dibuatnya. Terhenyak jiwa dan raga ini. Aku benar-benar bingung mau menjawab apa. Tidak, Bah. Aku mencintai Abah Haji sejak pertama kali kita berjumpa. Beda dengan Mas Mono. Sebenarnya aku pun juga tak mengerti. Apakah sesungguhnya aku memang mencintai Abah secara tulus atau sebab hartanya yang berlimpah ruah? Entah. Jujur, hatiku bimbang karenanya. Mungkin saja, bila Abah tak memiliki sepeser pun uang dan sakit-sakitan seperti Mas Mono, aku akan. Tapi semua itu tak mungkin. Pengusaha sekaya Abah Haji tak bakal bangkrut sampai kapanpun. Aku yakin itu. Aku sekarang jadi ragu padamu, Irma. Ucapan Abah Haji membuatku sangat hancur dan putus asa. Harus seperti apa lagi aku meyakinkannya? Demi Tuhan, Bah, aku benar-benar mencintai Abah dan takut untuk kehilangan Abah. Abah berbeda, lembut, perhatian, dan baik hati. Adil meski punya beberapa istri. Abah akhirnya terdiam. Takut-takut kupandangi wajah tembamnya. Lelaki itu menunduk seperti orang yang tengah merenung. Aku lalu bekerja dan tak pernah pulang lagi ke rumah. Anak dan suamiku pun tak pernah mencariku, selain via telepon. Aku saat itu hilaf, depresi dan hampir gila gara-gara Mas Mono yang menurutku telah berdusta dan mengingkari janjinya yang kelewat muluk-muluk. 3 bulan kemudian Abah bertandang untuk makan ke resto tersebut. Saat itu juga aku merasakan ada sesuatu yang beda kala memandang keteduhan wajah Abah. Maka, waktu Abah minta nomor ponselku dan kita bercakap di telepon, aku tidak merasa keberatan. Aku pun tak menyangka saat 2 bulan pasca pertemuan pertama itu, Abah mengajakku ke Samarinda dan bekerja di rumah ini. Pernikahan siri kita yang terjadi 2 hari setelah aku naik ke rumah ini, kurasa sah-sah saja sebab Mas Mono tidak memberikan nafkah lahir dan batin padaku selama 5 bulan lamanya. Aku pun meninggalkan dia dalam kondisi sudah meminta cerai. Artinya, aku tidak salah, kan? Tenggorokanku sampai kering kerontang saat menceritakan detail kejadian yang telah berlalu. Mendengar ucapanku, Abah yang semula diam, seketika berubah wajahnya. Salahmu adalah tidak jujur dari awal. Katamu suamimu mati terkena stroke dan kamu tidak punya anak dari pernikahan kalian. Nyatanya, anakmu sekarang muncul di hadapanku dan berstatus sebagai calon istri Fadi. Kamu pikir aku tidak syok hari ini? Gila kamu, Irma. Tega-teganya kamu berbohong pada aku yang sudah sudi memungutmu dari seongok sampah menjadi sebongkah berlian. Untuk kali pertamanya, Abah berkata-kata kasar kepadaku. Maka, semakin tumpahlah air mataku. Dikatai sampah oleh suami sendiri yang selama ini kurawat dengan sepenuh hati, rasanya seperti sedang dilempari kotoran tepat di depan muka. Abah, maafkan aku. Mohon maafkan aku, Bah. Kucium kaki Abah. Menangis sampai air mataku meluber menjatuhi punggung kakinya yang putih dan berbulu. Tidak kusangka di balik kelembutan, keanggunan, dan kelihayanmu merawat suami, ternyata kamu menyimpan sebuah kebusukan, Irma. Abah menarik paksa kakinya dariku, hingga tubuhku terhuyung dan hampir terjerembab ke lantai. Bukan kepalang rasa sedih ini. Harus seperti apa lagi aku membuat Abah bisa kembali percaya dan mencintaiku seperti sedia kala. Bawa anakmu ke rumah ini. Bagaimanapun caranya, bawa dia ke sini. Ke hadapanku. Bagai gelegar petir di tengah hari bolong, perintah Abah Haji sungguh di luar kuasaku. Membawa Risa ke sini, buat apa? Apakah jangan-jangan dia ingin mengawini anakku dan menendangku jauh-jauh dari sini? Tidak, aku tidak mau.
Untuk apa, Bah? Masih sembari menangis, aku mendongak ke arah Abah yang sekarang sudah berdiri dan hendak pergi. Bukan urusanmu. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau angkat kaki saja sekarang dari rumahku. Abah lalu pergi meninggalkanku dengan langkah kaki yang cepat. Kupandangi punggungnya yang lebar dan gemuk dari belakang dengan perasaan hancur. Seketika aku benar-benar membenci Risa. Sekuat tenaga aku menghindar darinya. Menyembunyikan di mana alamat lengkapku, tak pernah menghubunginya kecuali beberapa kali, sampai menganggapnya tak pernah lagi ada di dunia ini. Namun, mengapa Tuhan bisa dengan kejamnya mempertemukan kami dalam keadaan yang tak pernah kuduga begini? Risa, bahkan anak itu lebih muda dan jauh lebih cantik ketimbang diriku yang makin menua. Abah Haji yang tiba-tiba meminta aku untuk membawanya ke sini, membuat rasa percaya diriku hancur berkeping-keping. Akankah anakku sendiri menjadi sainganku? Tidak, tidak mungkin. Itu tidak boleh terjadi. Pikiranku pun tiba-tiba berkecamuk. Bukankah Risa sudah menikah dengan seorang lelaki bernama Rauf yang tak lain adalah pacarnya selepas tamat SMA dulu? Lantas, mengapa sekarang dia tiba-tiba bersama anak tiriku dan kata Abah Risa adalah calon dari anaknya? Apakah anakku telah menjanda? Secepat itu, pintar pula dia. Bisa-bisanya dia mendapatkan seorang dokter. Risa, andai itu bukanlah anak tiriku, silakan saja. Kamu mau menikah dengan gubernur pun, aku baik-baik saja dan ikut bahagia malahan. Namun, mengapa kamu harus dekat dengan Fadi sehingga nasib sial ini merundungku secara tiba-tiba? Mas Mono dan keturunannya, mengapa selalu saja merusak pikiran dan kebahagiaanku? Oh Tuhan, tolong jauhkan saja aku dengan Risa selama-lamanya kalau begini cerita selanjutnya. Abah Haji, jangan sampai setelah anakku tiba di sini, kamu yang akan mengawininya. Aku tak bakal sudi dan rela. Bersambung. Kira-kira Risa mau diapain sama Abah kalau jadi ke Samarinda?